Dalam hidup, kita semua pernah disakiti, dikhianati seseorang yang kita percaya, diremehkan oleh orang yang tidak tahu apa yang kita perjuangkan, atau diperlakukan tidak adil tanpa alasan yang jelas. Dan secara alami, kami ingin membalas, ingin menunjukkan bahwa mereka salah, ingin membuktikan bahwa kita lebih kuat. Namun para filsuf Stoik mengajarkan sesuatu yang berbeda. Balas dendam terkuat, tidak menjadi seperti mereka yang menyakitimu. Hari ini, kita akan membahas cara Stoik menghadapi rasa sakit, tanpa balas dendam, tanpa kemarahan, dan tanpa harus membalas apapun. Bagian 1. Mengapa kita ingin balas dendam? Keinginan membalas dendam sebenarnya bukan tentang keadilan, bukan tentang pelajaran untuk orang lain, dan bukan tentang harga diri. Keinginan balas dendam muncul karena satu hal. Kita merasa kehilangan kendali. Ketika seseorang menyakiti kita, kita merasa mereka mengambil sesuatu dari diri kita. Perasaan aman, harga diri, atau martabat. Maka pikiran kita berkata, ambil kembali, hukum dia, balas. Tapi Stoik mengingatkan, jika kamu membalas karena emosi, kamu sedang dikendalikan oleh orang yang menyakitimu, dan tidak ada kemenangan di dalamnya. Bagian 2. Stoik mengajarkan fokus pada kendalimu. Marcus Aurelius menulis, kendalikan hanya apa yang bisa kamu kendalikan. Sisanya, melepas. Balas dendam adalah usaha mengubah perilaku orang lain. Dan itu tidak mungkin. Yang bisa kamu kontrol hanyalah reaksi kamu, langkah kamu selanjutnya. Siapa dirimu setelah disakiti? Orang lain boleh berlaku buruk, tapi bagaimana kamu menanggapi? Sepenuhnya menjadi milikmu. Ketika kamu memilih untuk tidak membalas, itu bukanlah kelemahan. Itu kekuatan yang sangat besar, karena kamu menolak untuk dikendalikan oleh luka lama. Bagian 3. Cara Stoik menghadapi rasa sakit tanpa dendam. 1. Terima bahwa dunia tidak adil. Para Stoik tidak mengharapkan dunia sempurna. Mereka mengharapkan dunia apa adanya. Manusia melakukan kesalahan. Beberapa egois, beberapa tidak sadar diri. Keadilan tidak selalu datang dari luar. Kadang harus datang dari dalam diri. Marcus Aurelius berkata, lihat sesuatu yang ada, bukan apa yang kamu inginkan. Ketika kamu menerima ini, kamu tidak lagi kaget saat disakiti, dan hidup jadi lebih ringan. 2. Jadikan rasa sakit sebagai dorongan untuk berkembang. Balas dendam ingin menghancurkan orang lain. Stoik ingin membangun diri sendiri. Pertanyaannya bukan, bagaimana aku membalas dia? Tetapi, bagaimana aku menjadi versi terbaik dari diriku sendiri? Setelah ini, luka bisa menjadi bahan bakar, energi, dan kekuatan untuk bergerak lebih jauh. Sakit hati memang berat, tapi di tangan orang yang tepat, itu bisa menjadi transformasi. 3. Balas dengan keberhasilan, bukan dengan kemarahan. Stoik percaya, keberhasilan adalah jawaban paling kuat tanpa berkata apa-apa. Seneca pernah menulis, balas-balas dendam terbaik tidak menyerupai mereka yang menyakiti kita. Tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka. Buktikan pada dirimu sendiri. Bangkit, Tumbleberg, dan biarkan hidupmu berbicara. 4. Memberi maaf, bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Pengampunan bukan berarti membenarkan perbuatannya. Pengampunan artinya kamu berhenti membawa beban itu dalam dirimu. Stoik mengajarkan bahwa balas dendam adalah racun yang kita minum dengan harapan orang lain mati. Beklah, tidak untuk mereka, tapi agar hati dan pikiranmu bisa melangkah lagi. Bagian 4. Kekalahan terbesar bagi mereka yang menyakiti. Stoik percaya, ketenanganmu adalah kekalahan mereka. Pertumbuhanmu adalah balasanmu. Ketidakpedulianmu adalah senjata terkuatmu. Ketika kamu tidak mempengaruhi, tidak marah, tidak membalas, dan terus melanjutkan hidup, kamu menunjukkan bahwa mereka tidak punya kekuatan atasmu. Orang yang menyakitimu tidak pernah mengharapkannya. Dan itulah balasan yang paling menyakitkan. Kamu tetap bahagia tanpa mereka. Balas dendam terasa manis, tapi hanya sesaat, lalu menghilang. Tapi pertumbuhan, ketenangan, dan menguasai diri sendiri, itu bertahan seumur hidup. Ingatlah, kamu tidak perlu membalas dendam, tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu hanya perlu terus berkembang, dan membiarkan hidupmu menjadi jawabannya.
Terima kasih sudah mendengarkan. Jika kamu ingin video tentang stoik lainnya, strategi hidup tenang, mental kuat, dan jadi pribadi yang tidak mudah goyah, jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten berikutnya. Sampai jumpa dan tetap kuat dengan cara yang sunyi tapi tak stabil.